Inilah yang membuat Cina itu semakin lama semakin muak. Mengapa harus ke Malaysia? Katanya Malaysia itu negara miskin, nggak ada gunanya ke sana, nggak ada untungnya, malah akan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya di Jumat Berkah ini. Apa kabar teman-teman semua di sana? Sudahkah Anda sholat Jumat bagi yang pria dan juga bagi wanita semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan apapun itu kegiatannya di akhir minggu menjelang weekend ini, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Asli, ini sangat menggemparkan. Satu berita ya yang tentunya sangat mengejutkan bagi saya orang Indonesia, guys. Asli. Karena kedatangan Xi Jinping ke Malaysia, kini Malaysia menjadi pembicaraan dunia. Headline di media-media seluruh negeri yang ada di muka bumi ini, guys. Bahkan banyak dari mereka yang mengapresiasi atas kerjasama antara Cina dan juga Malaysia. Tapi selain itu ternyata ada pula yang tidak suka, menyepelekan, meremehkan Malaysia. Bahkan ada pula dari orang barat ini yang mengatakan bahwa Xi Jinping untuk apa ke Malaysia? Buang-buang waktu, nggak juga ada pengaruhnya. Malaysia kan bukan negara kaya. Waduh, ini makin keterlaluan, guys. Sungguh-sungguh sangat kelewatan. Jadi benar kan? Benar apa yang saya katakan selama ini. Atas kebangkitan ekonomi ASEAN ini yang sudah dipandang oleh Cina sekarang, itu tidak semua orang mendukung. Bahkan masih banyak orang yang meremehkan, terkhusus orang-orang barat sana, yang meremehkan kita di Asia Tenggara ini. Semakin keterlaluan, guys. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay? They cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right? And so I don't know why you're going there because, man, now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money, we buy the stuff. The Malay actually adalah satu video yang agak viral daripada Bill O'Reilly. Dia ni siapa sebenarnya? Dia ni adalah bekas personality Fox News yang memperlekehkan lawatan Presiden China ke ASEAN, iaitu Malaysia, Vietnam dan juga Kemboja. Dia kata negara-negara ni tak ada duit nak beli barang daripada China, jadi lawatan tu macam buang masa je. Ramai netizen marah dengan video tu dan anggap dia punya statement ni bukan je biadab tapi cetek sangat dari segi pengetahuan ekonomi dan geopolitik. Pada saya keangkuhan pandangan seperti yang ditunjukkan oleh Bill O'Reilly ni sebenarnya dia mencerminkan satu masalah besar yang dihadapi oleh AS dan juga ketamadunan barat, iaitu mereka rasa superiority, yang keterlaluan dan keengganan untuk faham perubahan kuasa global. Keangkuhan intelektual dan rasa yang seakan-akan terlalu hebat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh macam ni sebenarnya lambang keruntuhan perlahan-lahan pengaruh barat dalam dunia multipolar hari ini. Dalam dunia moden, pengaruh tak datang daripada siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling relevan. O'Reilly ni, dia mungkin tak tahu 3 negara yang dipilih oleh Presiden China ni bukan suka-suka. Malaysia ada Selat Melaka, iaitu laluan kapal dagang paling sibuk dekat dunia. Kalau China dapat bagi sokongan pada Malaysia, dia bagi kelebihan besar dalam perdagangan global. Vietnam pula makin penting dalam industri pembuatan dan semikonduktor. China nak rapat dengan Vietnam ni sebab dia tak nak mereka ni terlalu rapat dengan AS. Kemboja itu sekutu kuat China sejak dulu lagi. Banyak projek besar bawah Belt and Road Initiative jalan dekat sana. So kalau kita ikut logik daripada O'Reilly ni, China patut fokus pada negara kaya je. Tapi dunia sekarang tak macam tu. China dah tahu ASEAN ni sedang naik, ekonomi membesar
tenaga kerja muda dan lokasi yang sangat Setuju. strategik. Banyak juga Setuju, bang. kilang-kilang daripada China ni dah pindah ke Vietnam dan Malaysia sebab nak elak daripada tarif Amerika Syarikat. Lawatan daripada Presiden ni adalah strategi jangka panjang untuk kukuhkan pengaruh, bukan semata-mata nak jual barang. Okey, dekat sini saya nak explain dengan korang logiknya macam mana tau. Kalau Malaysia benarkan lebih banyak pelabuhan digunakan oleh China, dia boleh ubah peta logistik serantau tau. Jangan main-main. Kalau Vietnam pula setuju buka lebih banyak industri teknologi tinggi, China boleh kurangkan kebergantungan kepada Taiwan. Kemboja pula boleh terus jadi suara pro-China dalam mesyuarat ASEAN. Dan semua ni actually adalah sangat penting untuk pengaruh global Beijing. So apa yang saya nampak macam ni lah. Komen O'Reilly ni bukan je tak tepat tapi sangat tak matang lah. ASEAN bukan setakat negara miskin tapi kunci utama dalam pergelutan kuasa besar dunia. Beza dia China ni, dia nampak nilai dia. Sebab tu presiden dia datang. Yang tak nampak cuma mereka yang masih tengok dunia daripada kacamata 1950-an. Rasakan ya. Tokoh besar dari Amerika nyalinya langsung ciut ya. Setelah statementnya dibalas oleh konten kreator Malaysia ini. Yang punya wawasan sangat tinggi. Ya, yang mana orang Amerika tersebut ya. Makanya selalu saya bilang kita ini sering menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan yang diremehkan oleh negara-negara asing, negara-negara barat sana. Memang banyak yang respect pada kita, tapi banyak pula yang memperkecilkan kita ya. Kita ini sebagai negara miskin, berpenghasilan rendah, khususnya di ASEAN ini. Makanya banyak yang cemburu, yang tidak mau, tidak suka apabila Cina itu mengunjungi dan mempererat lagi kerjasama perdagangan, ekonomi, dan apapun itu, ya, bilateral dan lain-lainnya kepada negara-negara di ASEAN ini. Mereka tidak redo, tidak sudi. Negara-negara barat itu, guys, ya, sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Xi Jinping. Mengapa harus ke Malaysia? Katanya Malaysia itu negara miskin. Nggak ada gunanya ke sana. Nggak ada untungnya. Malah akan rugi. Tapi persepsi itu, statement itu yang telah disampaikan oleh tokoh asal Amerika, dibantah langsung oleh banyak orang, terkhusus orang konten kreator asal Malaysia ini. Dan ini sudah menjawab dari A sampai Z seluruhnya. Tentu apabila dia mendengarkan ini, dia sudah kena mental, guys. Kena mental. Karena banyak para ahli ekonomi yang ada di Malaysia, yang berpendidikan tinggi, cerdas, dan terjun di bidang apapun, termasuk konten kreator. Salah bagi mereka yang beranggapan bahwa ASEAN itu adalah negara miskin. Negara-negara miskin yang ada di dalamnya. Walaupun kita ini di ASEAN bukanlah negara-negara yang terlalu kaya, tapi kita tidak bisa diremehkan dengan marwah negara kita ini, guys. Di ASEAN ini, di regional ASEAN ini kita wajib untuk mempertahankan bersama. Karena yang diremehkan itu bukan satu negara, tapi Asia dan ASEAN. Ini sudah dari dulu terjadi. Makanya ada rasa iri dengki dari negara-negara lain yang berstatement seperti ini, bukan hanya satu. Tapi mungkin tidak timbul, tidak muncul di media-media yang ada. Sekali muncul, inilah yang terjadi. Sakit, guys. Sakit perasaan ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Malaysia karena terlalu menjaga marwah dari ASEAN ini. Kita pun turut mendukung atas kepercayaan Xi Jinping kepada ASEAN. Ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, ini meyakinkan mereka untuk terus bekerja sama terhadap negara-negara di ASEAN ini. Dan saya jamin, apabila terus melakukan hal itu, dampaknya akan kemana-mana. Ke Singapura, ke Indonesia, Timur Leste, dan banyak negara di ASEAN ini akan mendapatkan faedahnya. Inilah yang membuat Cina itu semakin lama semakin muak. Ya. Karena kita tahu tadi guys ya, ini ada rasa sentimen. Jelas sangat tidak suka dengan hal itu. Padahal ini kan norma-norma saja, hal positif yang telah dilakukan oleh Xi Jinping. Berkunjung ke banyak negara, ke sebuah negara di ASEAN, guna mempererat perdagangan ekonomi yang ada di negara tersebut. Ini kan nggak salah. Tapi yang menjadi alasan terberat bagi orang-orang barat sana, mereka tidak suka. Mereka mau Cina itu hanya bekerja kepada barat, bekerja sama dengan barat.
Jangan ke ASEAN. ASEAN ini nggak ada apa-apanya. Itu yang dia maksud. Dan mungkin prasangka ini sudah dari tahun ke tahun yang lalu guys terjadi. Tapi hingga di 2025 ini mereka salah paham. Mereka pikir ASEAN ini masih stuck jalan di tempat. Sementara tidak. Kita lihat Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan juga Indonesia. Ini bergerak naik. Ekonominya semakin tahu semakin naik. Dan tidak disadari oleh mereka semua. Yang mana dari dulu mereka menganggap kita ini begitu-begitu saja. Tapi kalau mereka selalu membaca bagaimana perkembangan Asia, khususnya ASEAN, mungkin dia kaget dan tidak berani mengatakan hal itu. Jangan kurang ajar. Presiden China datang ke Malaysia bukan sebab duit. Negara mereka sudah kaya. Demikian terpelak seorang pemerhati terhadap pengulas politik konservatif Amerika Syarikat, Bill O'Reilly, yang menyindir Presiden China Xi Jinping ke Malaysia. Sebaliknya, jelas pemerhati China melihat potensi strategik Malaysia dan negara serantau dalam pelbagai bentuk kerjasama dan bukan sekadar pelaburan kewangan semata-mata. Justeru pemerhati mengecam kenyataan O'Reilly dan menganggap pengulas politik itu sebagai biadab. Sebelum ini, Xi ke Malaysia bersama dua lagi negara lain bagi membuka lembaran baharu hubungan diplomatik dan strategik antara negara ASEAN, di mana ia sekaligus menunjukkan bahawa nilai sebuah kerjasama jauh lebih besar daripada wang ringgit semata-mata. Pemerhati itu turut menyentuh situasi ekonomi AS yang dikatakan lebih tenat dan hutang mereka cecah trilion dolar. Jangan kurang ajar. Orang Melayu tak akan boleh beli barang kamu sebab mereka tak ada duit. Yalah, korang kaya lah sebab korang merompak negeri kami dulu. Okay, British duk rompak tanah Melayu, Belanda duk rompak Indonesia, Spanyol, Amerika Syarikat duk rompaknya Filipina. Kaya lah, cuba serahkan balik barang-barang rompak tu kepada kami. Tengok kaya ke miskin korang ni. Lupa pula United States of America tu bukan tempat korang. Tok nenek moyang korang dulu tu yang tak suka duduk dekat Eropah tu pergi ambil tanah orang dari Indian. Lepas tu nak cakap orang tak ada duit. Diri sendiri pun kaya dengan hasil rompakan. Sedar diri lah sikit. Kemah boh. Tak kemah ni, tak kemah. Lagi-lagi kena mental ya. Lagi-lagi kena mental. Kita itu kalau untuk mengkritik boleh, tapi jangan hina. Ya. Tolong dibedakan. Kadang sulit untuk orang membedakan. Apalagi orang-orang barat sana. Mungkin awalnya niatnya untuk mengkritik. Tapi ternyata hasilnya apa yang dia katakan itu adalah lebih kepada menghina. Ya. Ini didasari oleh rasa kebesaran yang selama ini merasa besar, merasa berkuasa, merasa adidaya, super power, dan segalanya. Tapi sekarang sudah tidak menerima lagi. Zaman itu sudah berubah. Bumi ini berputar. Ya. Yang di atas itu bisa saja di bawah. Sekarang sudah berbalik. Ya. Tidak lagi serta-merta Amerika itu dipandang sebagai negara adik kuasa. Apalagi pemegang teknologi mutakhir. Ya. Bukan hanya Asia saja. Bahkan Cina ini luar biasa. Dia sudah mengayomi banyak negara di ASEAN dan ternyata negara-negara barat tidak suka. Kalau tidak suka, jangan dilawan dengan statement-statement negatif. Lawanlah dengan prestasi. Gunakan akal dan kecerdasan untuk bagaimana melawan secara sehat teknologi dari Cina. Itu yang harus dilakukan. Ini sebuah keanehan. Negara sana-sini. Ya, apa artinya? Maknanya apa? Apakah itu dapat membesarkan kembali negara Amerika itu? Yang nyatanya sekarang, Cina pun sudah luar biasa. Ya. Dan mungkin ini satu kenyataan yang sulit untuk mereka terima. Bahwa selama ini, tahunya ya, di satu dekade sebelum ini, Amerika adalah negara super power dan diakui oleh seluruh jagat raya. Tapi sekarang zaman sudah berubah, ya. Kalau tidak bisa mempertahankan hal itu, maka kita akan kalah bersaing dengan negara-negara kompetitor. Ya, jangan asal bicara. Ini adalah bentuk keangkuhan. Keangkuhan, kesombongan intelektual yang selama ini menutupi pikiran bahwa hanya kita sebagai orang ras bangsa yang kuat, yang hebat di seluruh jagat raya, dan itu membuat terbuai
terhanyut dengan kebesaran itu, ternyata tidak sadar. Ya, kita semakin terhanyut itu masuk ke dalam jurang kehancuran bagi kita sendiri. Kalau kita tidak menyadarinya, negara lain sudah melakukan hal itu, teknologinya jauh lebih canggih. Ya. Dan ingin bekerja sama kepada negara-negara di ASEAN ini. Apa yang mereka mampu? Hanya menjudge, hanya marah, tidak terima, dan juga meremehkan seperti biasa. Mereka nggak tahu sekarang Malaysia itu seperti apa. Mereka nggak tahu sekarang Vietnam itu seperti apa. Thailand, Indonesia, negara-negara di ASEAN yang mereka tahu itu hanya kecil dari dulu. Tidak ada uangnya. Itu yang mereka tahu. Walaupun tidak semua, tapi banyak yang beranggapan demikian. Makanya tokoh dari Amerika ini menyayangkan mengapa Xi Jinping bekerja sama dengan ASEAN. Itu nggak ada uangnya. Satu akal, menurut saya ini satu pikiran yang polos. Ya. Belum high. Dia masih berpikir seperti zaman di tempo berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan dia tidak tahu di zaman sekarang itu Malaysia sudah seperti apa. Anda lupa. Ya. Bahkan semikonduktor buatan Malaysia, apabila tidak dikirim ke Amerika, itu banyak perusahaan, kilang-kilang Amerika itu akan tumbang. Bukan hanya Amerika, kilang-kilang di barat, di Eropa, itu bisa tumbang, bisa berhenti beroperasi, tidak jalan apabila chip semikonduktor Malaysia ini tidak diekspor ke negara mereka. Ini baru chip semikonduktor, belum kita bahas lain-lainnya. Dan hal ini tolong dicerna dengan baik. Ya. Betapa Amerika itu perlu dengan negara-negara di ASEAN, Malaysia, Vietnam, karena barang-barang dari ASEAN ini banyak diekspor ke luar negeri, ke Amerika. Bahkan sampai di Amerika, mereka jual dengan harga yang sangat-sangat mahal, yang tidak masuk akal. Tapi masih kita terima loh, barang kita jual ke Amerika. Dengan harga yang murah kita jual, tapi mereka jual di negara sendiri dengan harga yang mahal. Itu masih kita terima, guys. Ya. Tapi untuk hal ini, untuk meremehkan ASEAN, itu yang tidak dapat kita terima. Dan sangat kita sayangkan. Semoga statement ini tidak terjadi lagi. Makanya selalu saya katakan, banyak negara-negara barat yang merendahkan kita. Untuk itu, hentikan pertikaian antara Indonesia dan Malaysia. Netizen-netizen yang selama ini bertikai, seolah-olah itu dapat memisahkan kita. Sebenarnya kalau kita berpisah, ya, saling membenci, mereka yang akan memanfaatkan itu. Tolong pahami. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap Anda semua mohon dimaafkan. Masih kesal saya, guys. Ya Allah ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.